Pemirsa, seorang wanita tidak terima terjaring razia masker saat dirinya ada di dalam mobil sendirian tanpa penumpang lain. 30 warga pelanggar protokol kesehatan tertangkap tidak mengenakan masker saat keluar rumah. Buat apa sih? Buat apa? Buat ini kan. Ini kok aneh semua sih? Juga aneh kan? Ini aja aturannya. Ibu asal Semarang tidak terima saat kendaraannya diberhentikan karena kedapatan dirinya tidak menggunakan masker meski di dalam mobil seorang diri. Wanita ini protes aturan wajib masker tetap digunakan saat di dalam mobil seorang diri. Jangan nyalain aturannya. Kita kan menjalankan aturan. Nah iya. Karena panjenengan Nggak pakai masker itu udah pelanggaran aturan gitu loh. Jangan dianggap ini aturan apa. Pertanyaannya keliru. Perempuan ini tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan memilih pergi meninggalkan petugas hingga mengabaikan sanksi yang diberikan. Petugas akhirnya menyita kartu identitas wanita ini agar diambil di kantor Kecamatan Semarang Tengah. Dari razia masker, pelanggaran dilakukan oleh 30 orang warga yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah. Mereka yang terjaring diberikan sanksi dengan menyapu jalan. Karena yang bersangkutan yang pertama tidak mematuhi dan kedua kalinya ini kita tangkap, sehingga yang bersangkutan kita sita KTP-nya dan juga tidak kooperatif dalam menjalankan sanksi yang telah dilakukan. Sesuai aturan tertulis wajib masker dilakukan baik di dalam maupun luar rumah ataupun ruangan atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, penyebaran virus COVID-19 mulai menyasar rumah tangga dan memunculkan klaster keluarga. Keberadaan lansia dan balita di tengah keluarga menjadikan mereka rentan tertular virus corona. Penyebaran virus COVID-19 makin masif dan meluas. Jumlah pasien baru yang terpapar COVID-19 di seluruh Indonesia terus bertambah. Rumah sakit rujukan COVID-19 mulai kewalahan merawat pasien positif corona. Sementara obat dan vaksin corona hingga kini masih dalam tahap pengujian. Yang lebih mengkhawatirkan, penyebaran virus COVID-19 kini mulai menyasar rumah tangga. Keberadaan lansia dan balita di tengah keluarga menjadikan mereka rentan tertular dan menulari anggota keluarga lainnya. Sepanjang Agustus hingga September 2020, klaster keluarga bermunculan, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa. Bekasi menjadi daerah dengan klaster keluarga terbesar dengan catatan 155 klaster dan 437 kasus yang dilaporkan. Disusul Bogor dengan 48 klaster dan 189 kasus, serta Kota Malang dengan 10 klaster dan 35 kasus. Munculnya klaster keluarga ini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk serius menanganinya. Karena yang selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum, tempat-tempat publik. Tetapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan. Klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, nah justru disitulah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan masuk kantor kita juga sudah merasa aman, sehingga kita juga lupa di dalam kantor protokol kesehatan. Klaster keluarga muncul dipicu dari salah satu anggota keluarga yang terpapar, kemudian menularkan ke anggota keluarga lainnya, terutama yang rentan. Sehingga bila tak segera diputus, penularan akan terjadi pada seluruh anggota keluarga. Beberapa faktor pemicu maraknya klaster keluarga antara lain membiarkan anak-anak yang rentan terpapar COVID-19 bermain di lingkungan perumahan tanpa protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, kegiatan liburan, piknik, atau jalan-jalan ke ruang publik yang ramai juga rawan terjadinya penularan COVID-19. Untuk mencegah dan meminimalisir penularan COVID-19 di tengah keluarga, seluruh anggota harus mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, batasi aktivitas di luar rumah, selektif menerima tamu, dan segera periksa kesehatan bila menemukan anggota keluarga yang bergejala. Selain itu, protokol ventilasi, durasi, dan jarak di lingkungan rumah bisa menjadi salah satu solusi. Caranya dengan membuka pintu dan jendela agar udara segar mengalir. Selain itu, batasi dan berikan jarak anggota keluarga yang rentan dengan mereka yang kerap beraktivitas di luar rumah.
terutama di daerah rawan penularan COVID-19. Dengan mencegah penularan COVID-19 sejak dini dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah keluarga, diharapkan penyebaran virus COVID-19 bisa diredam dan dikendalikan, sembari menunggu vaksin COVID-19 yang kini tengah dikembangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 bulan sudah Indonesia berjibaku melawan pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Lalu bagaimana kita bisa produktif namun juga bisa melindungi keluarga dari paparan virus? Kita sudah terhubung dengan Lestia Kairunisa, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, dan juga ada dokter anak, Dr. Yogi Prawira. Selamat siang Ibu Lestia dan Dr. Yogi. Selamat siang. Baik, kami ke Ibu Lestia terlebih dahulu. Ibu Tia, Anda memiliki 3 orang anak dengan usia dari balita sampai usia SD. Kemudian suami Anda bekerja di zona merah. Apa yang selama ini Anda dan keluarga lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam keluarga? Kita sih sudah menerapkan kebersihan ya, kebersihan paling utama gitu. Jadi kalau misalkan seandainya suami itu dari awal memang selalu bekerja sampai hari ini pun dia bekerja. Jadi kita tuh bikin aturan setiap kali kita keluar dari rumah, itu balik lagi ke rumah itu harus mandi dulu, terutama sebelum dia menyentuh apapun ya. Terus tas yang digunakan juga ditaruh di satu tempat dulu, kemudian disemprot, baru membersihkan diri, baju kotor juga di tempat yang khusus. Ya kalau sudah bersih baru boleh bermain gitu dengan orang-orang yang di rumah gitu, dengan anak-anak. Paling seperti itu aja sih yang kita terus terapkan setiap harinya, usaha kita untuk menjaga. Baik, bagaimana dengan anak-anak Ibu Lestia selama diterapkan kebiasaan baru? Apakah mereka sudah terbiasa, Bu? Alhamdulillah sih anaknya sudah mulai terbiasa. Jadi kalau misalkan mereka kadang bosan juga karena udah hampir 6 bulan ini di dalam rumah aja gitu ya. Mungkin ada paling main tuh keluar teras rumah di lingkungan masih halaman rumah. Tetapi saya di depan rumah itu saya selalu menyediakan hand sanitizer yang botol besar. Jadi kalau mereka mau main, mereka ingat sebelum masuk dulu atau apa dia harus sering cuci tangan pakai hand sanitizer. Kemudian kalau misalnya dari mana-mana sudah berkeringat, sudah beraktivitas, langsung mandi dulu. Jangan naik ke kasur atau kemana gitu. Pokoknya dia harus bersih dulu. Alhamdulillah mereka sih udah terbiasa dengan itu. Baik, saya ke Dr. Yogi. Dr. Yogi, apa yang harus diwaspadai keluarga yang memiliki anak-anak di tengah klaster keluarga yang trennya nih semakin meningkat? Baik ya, jadi memang klaster keluarga ini sangat mengkhawatirkan ya. Kenapa? Karena artinya ada kegagalan dari kita semua ya untuk menjaga jangan sampai virus ini masuk ke unit terkecil, yaitu keluarga gitu. Jadi, dan ingat di Indonesia ini kan banyak extended family ya, bukan cuma ada anak dengan orang tua, tapi juga ada lansia yang kita tahu itu adalah kelompok yang beresiko kalau terkena data terakhir, kalau di atas 51 tahun itu terkena, maka resiko kematiannya meningkat sampai 4,3 kali lipat gitu. Jadi kita harus ingat, selama masih ada orang di dalam satu keluarga itu yang keluar masuk ya contohnya kan tadi ya suami Bu Lestia, saya sendiri pun dari awal pandemi sampai sekarang ya setiap hari keluar masuk dan bahkan saya bekerja di rumah sakit rujukan COVID misalnya. Tapi yang penting adalah kita berikhtiar, kita berusaha gitu. Jadi pada saat keluar pastikan si orang tadi itu jangan pernah melepas masker selama tidak bersama dengan selama bersama dengan orang lain yang tidak tinggal serumah gitu. Jadi misalnya nih, saya kerja, kemudian kan ada waktunya saya harus makan. Nah, tempat-tempat seperti pantry, musola, itu juga beresiko. Kenapa? Karena pada saat kita makan, kita sholat, seringkali kita lepas masker bareng-bareng. Jangan-jangan ada yang bareng sama kita, orang tanpa gejala, kita tertular. Dan kita membawa virus itu masuk ke dalam rumah gitu. Kemudian ada lagi barang-barang yang sering disentuh nih, seperti handphone, kemudian alat tulis, atau juga sepatu, itu juga barang-barang yang juga rentan sebagai media penularan. Jadi memang pada saat kita di luar kita patuh dengan protokol kesehatan, begitu kita mau masuk ke dalam rumah, maka tadi semuanya dilepas, kemudian apa yang dikerjakan sudah betul ya, Bu Lestia ya, asalkan tadi jangan kendor, terus dikerjakan secara konsisten gitu. Lepas semua baju dicuci terpisah, barang-barang yang kira-kira dipegang-pegang di luar itu, handphone dan sebagainya juga harus
desinfektan gitu. Sebelum mandi, bersih, kemudian baru bertemu. Pun itu tidak menjamin ya. Jadi kalau misalnya di dalam rumah ternyata kita tinggal dengan orang-orang yang rentan nih, tinggal dengan orang tua, dengan mertua gitu misalnya, maka tadi ventilasi, durasi, jarak, upayakan rumah itu ventilasinya bagus ya, jendela dibuka sesering mungkin, jadi biar ada pertukaran udara. Kemudian durasi, kita tahu kontak erat resiko tinggi itu kalau jarak kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit. Jadi walaupun tinggal serumah, ya bukan yang sombong atau apa gitu ya, tapi ya sudah kita tahu kita beresiko, sementara orang yang kita sayangi ini juga dia beresiko kalau kena, berarti jangan lama-lama kalau bersama dengan orang tua tadi ya. Jangan lebih dari 15 menit, jangan jarak kurang dari 1 meter, kemudian upayakan di tempat yang ventilasinya bagus, seperti itu. Jadi lebih aman kalau kita yang berisiko itu menganggap diri kita sebagai orang tanpa gejala, justru untuk melindungi orang-orang terdekat kita. Baik, saya ingin kembali ke Bu Lestia. Selama ini ketika Anda melakukan protokol kesehatan untuk menjaga anak-anak Anda, apakah memang anak-anak Anda ini juga mengerti Bu Lestia dan mereka dengan kesadaran sendiri melakukan pencegahan sendiri atau perlu motivasi dari Ibu Lestia langsung ini kepada anak-anak? Untuk anak yang pertama, yang kedua itu kan usianya sudah 8 tahun dan 5 tahun. Mereka sudah mengerti untuk rajinnya cuci tangan, apa dampaknya dia. Kebetulan mereka itu memiliki penyakit asma turunan. Jadi memang saya tuh udah menjaga gitu. Jangan sampai kalau kena debu dia mudah terkena flu. Terus kalau misalkan dia main terlalu lelah juga dia bisa kambuh asmanya. Jadi sesimpel itu saya akan mengingatkan corona itu tidak boleh sampai kena dengan penderita asma. Jadi kamu harus menjaga asma kamu, juga harus menjaga jangan sampai kita tertular. Ya cukup dengan usaha untuk rajin-rajin membersihkan diri aja. Dan mereka cukup mengerti. Cuma mungkin yang agak sulit itu karena saya memiliki anak yang paling kecil itu umur 1,5 tahun. Nah itu masih apa aja dia megang terus masuk ke mulut. Nah itu yang perlu penjagaan ekstra sih hanya si bayi itu aja. Untuk kakak-kakaknya sih sudah mengerti dia. Jadi dia bahkan kalau misalnya habis main keluar aja dia langsung, Bu, aku cuci tangan dulu gitu. Atau hand sanitizer mana, mereka udah sigap, mereka udah tahu. Dan kalau pergi keluar juga masker juga udah nyari sendiri, itu udah disiplin, lumayan disiplin karena udah cukup lama juga ya. Hampir 6 bulan lebih. Baik, terakhir saya kembali ke Dokter Yogi. Dokter, ini memang sulit sekali ya kalau untuk menahan anak-anak beraktivitas di rumah saja. Apa yang mungkin harus diperhatikan orang tua saat kemudian mengajak anak-anak untuk keluar rumah? Oke, jadi prinsipnya tadi yang dikerjakan Bu Lestia itu sudah benar ya, memberikan pemahaman dan kadang-kadang kita surprise loh, ternyata lebih mudah memberikan pemahaman kepada anak kecil daripada orang dewasa. Contohnya tadi, ibu tadi yang aturannya harus pakai masker, tapi karena dia merasa sendirian saja, walaupun itu sebenarnya kan sudah jadi aturan di daerah tersebut, itu menolak gitu. Kalau anak kecil, apalagi yang tadi ya, di bawah 5 tahun, itu dia akan menirukan apa saja yang orang tua kerjakan. Jadi kita mau ngomong apa saja, kalau kita mengerjakan yang berbeda, yang dia tirukan, yang kita kerjakan ya. Saya punya anak usia 3 tahun, saya selalu pakai masker keluar rumah. Kalau dia lihat saya tanpa pakai masker, dia akan bilang, Papa maskernya mana gitu. Jadi sesederhana itu, kita tirukan, kita contohkan, kasih teladan, mereka akan menirukan. Baik. Nah, kemudian siapkan tadi, materi 3M tadi, pakai masker dengan cara yang benar. Jadi harus menutup hidung dengan mulut. Jangan masker ditaruh di dagu, nggak ada gunanya gitu misalnya. Kemudian menjaga jarak ya, kemudian sama mencuci tangan selama 20 detik. Nah, kalau anak kecil disuruh ngitung 1 sampai 20 kan belum tentu dia mau dan bosan ya. Nah, itu pakai cara yang fun gitu. Misalnya sambil bernyanyi. Nyanyi panjang umurnya 2 kali itu kira-kira durasi 20 detik gitu. Jadi dilatih selama 3 bulan, insya Allah setelah 3 bulan ya, 90 hari itu kebiasaan baru tuh terbentuk gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Yogi dan juga Ibu Lestia sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pengadilan Negeri Denpasar akan menggelar sidang kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Igede Ari Astina atau Jerings secara online. Sementara Jerings meminta sidang perdananya berlangsung secara tatap muka. Kuasa hukum Jerings Iwayan Gedo Suwardana mengajukan surat keberatan atau penolakan persidangan perdana kliennya secara online yang akan digelar Kamis lusa. Persidangan online dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan merampas hak asasi manusia.
sehingga merugikan Jerings mendapatkan haknya atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Subandi menjamin meski persidangan online, Jerings tetap akan mendapatkan semua hak hukumnya selama persidangan. Dan kemudian kami juga dari saudara Jerings. Artinya PT MRT Jakarta mulai melakukan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO halte Transjakarta Bank Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat untuk pekerjaan konstruksi fase 2 MRT Jakarta. Pembongkaran dilakukan secara bertahap, diawali dengan pembongkaran tangga JPO di sisi barat halte. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di halte bus Transjakarta Bank Indonesia dibongkar. Pembangunan tahap persiapan konstruksi stasiun MRT fase kedua di kawasan MH Tamrin terus berlanjut. Akibatnya, pengguna bus Transjakarta atau pejalan kaki beralih menggunakan pelikan crossing sebagai alternatif untuk menyeberang. Hal ini dilakukan sebagai tahap persiapan konstruksi pembangunan stasiun Tamrin MRT fase 2. Pembongkaran dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dengan membongkar bagian tangga jembatan yang ada di sisi barat halte Transjakarta Bank Indonesia. Lalu dilanjutkan ke sisi timur halte bus Transjakarta hingga seluruh proses pembongkaran JPO selesai. Pembongkaran ini akan berlangsung hingga tanggal 20 September mendatang. Kurang cocok juga sih, soalnya kan kadang orang perlu naik jembatan supaya lebih aman kalau mau nyebrang, terus juga ketutupan, jadi biasanya kan ada kalau hujan lebih bermanfaat sih. Kalau lewat jalan biasa kan nanti takutnya kehujanan gitu. Senin malam kemarin, jembatan penyeberangan orang Bank Indonesia di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat dibongkar. Fase pertama dari 5 fase pembangunan konstruksi stasiun Tamrin MRT fase 2 dilakukan dengan membongkar bagian badan jembatan yang ada di sisi barat halte Transjakarta Bank Indonesia. Dari Jakarta, Putri Melati, Zulkifli, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, pilot tempur TNI Angkatan Udara mencegat pesawat asing yang masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pilot pesawat asing lalu diamankan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan sampai jumpa. Dua pesawat F-16 Fighting Falcon yang sedang melaksanakan operasi udara. Mendapat informasi pesawat asing masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin, pilot tempur TNI Angkatan Udara langsung melakukan pencegatan. Setelah dipaksa mendarat, pilot pesawat asing diamankan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Tanya itu, sejumlah alutsista kebanggaan TNI Angkatan Udara dilibatkan dalam operasi penyelamatan warga dari bencana alam. Bantuan pangan dan obat-obatan disalurkan kepada warga dengan pengamanan personel TNI Angkatan Udara. Untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Ini merupakan simulasi perang dan non-perang dalam latihan Jalak Sakti yang digelar di Pangkalan Udara Iskandar Muda, Banda Aceh. Latihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas prajurit TNI Angkatan Udara. Tadi sudah kita lihat kemampuan-kemampuan prajurit kita, dan ke depan yang paling penting adalah sinergitas ya, TNI, Polri, dan segenap masyarakat dan stakeholder yang ada di Indonesia ini. Saya berharap tidak hanya kali ini di Aceh, ini kan baru level Koop AU1, yang mudah-mudahan nanti di level yang lebih besar, yang skup nasional, bisa kita latihkan dalam konteks yang lebih menarik lagi.